Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana. Close dulu. Wazidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Adik-adik semuanya, adik-adik semuanya yang disayangi oleh Allah dan juga Ustazah sayangi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di waktu Kuwait dan malam hari di waktu Indonesia kita kembali melanjutkan kelas fikih kita. Ya, kita masih membahas tentang sholat musafir. Tentang apa? Tentang apa, Adik? Sholat, Salat musafir. sholat musafir, ya. Salat musafir. Ya, tentang sholat musafir. Nah, sebelumnya seperti biasa kita baca surat Al-Fatihah bersama. Tolong dipimpin ya, Abang Fatih ya, baca surat Al-Fatihahnya ya. Yuk, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fiik. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan yang namanya sholat musafir. Ya, sholat musafir. Sholatnya bagi orang yang berpergian. Musafir itu orang yang sedang di dalam perjalanan. Oke? Orang yang sedang dalam perjalanan. Lawan kata dari musafir adalah mukim. Apa lawan kata dari musafir? Mu, mukim. Mukim itu yang enggak lagi safar. Kayak kita ini adalah mukim. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 78, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Ya, dan Allah atau dan Dia yaitu Allah tidak menjadikan kesempitan bagi kalian dalam agama ini. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya agama Islam, agama kita ini dalam menetapkan suatu syariat atau hukum itu nggak mungkin memberatkan bagi umatnya, itu nggak mungkin ya, bikin kita apa namanya merasa kesulitan, itu tidak mungkin ya. Dan apa namanya, Allah pasti memberikan setiap ketika seseorang atau kita masing-masing dari kita atau seorang muslim mengalami kesulitan, pasti Allah akan memberikan keringanan terhadap hal itu ya. Tujuannya apa? Ya biar tetap dapat menjalankan ibadah ya sesuai dengan kemampuannya. Oke, sesuai dengan kemampuan kita ya. Yang jelas di dalam sholat, oke, mau dalam keadaan apapun tetap diwajibkan. Sholat dalam keadaan apapun tetap diwajibkan, nggak gugur. Aku lagi safar nih, berarti aku nggak usah sholat, nggak boleh seperti itu. Berdosa kalau kita meninggalkan. Nah, di sini ada tata cara, tata cara sholatnya orang yang berpergian ya. Nah, di dalam sholat musafir di sini ada dua ya, ada dua yang akan dipelajari yaitu qasar dan jamak. Qasar dan jamak. Nah, kalau adik-adik perhatikan, buka-buka lagi buku fikihnya, misalnya nanti eh, buka-buka buku fikih, nanti akan mendapati bab sholat musafir atau bab qasar sholat dan jamak. Oke, jadi bisa ditemukan dengan judul dengan title sholat musafir atau qasar sholat dan jamak. Kayak gitu ya. Kalau nggak mendapati title sholat musafir berarti carinya qasar sholat
dan jamak. Kayak gitu. Oke ya. Nah, safar atau berpergian, safar itu artinya berpergian, lagi traveling. Ya, biasanya memang ada kesulitan di situ, ya kan? Ada kesulitan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya rukhsah. Memberikan yang namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Rukhsah itu apa? Keringanan bagi yang sedang dalam perjalanan biar dapat menjalankan atau biar tetap dapat menjalankan ibadah yaitu sholat. Nah, di dalam sholat musafir tadi ya, Ustazah kasih sampaikan bahwasanya ada dua yang dibahas, yaitu qasar sholat, yang kedua yaitu jamak sholat. Yang pertama apa? Qasar sholat, mengqasar sholat. Oke. Yang kedua yaitu menjamak sholat, mengqasar sholat. Mengqasar sholat itu apa? Qasar sendiri artinya meringkas atau memendekkan. Qasar artinya apa? Meringkas atau memendekkan. Maksudnya apa? Meringkas apa? Memendekkan apa? Memendekkan sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi dua. Oke ya? Itu namanya apa? Mengqasar sholat. Ya, yang tadinya 4 rakaat menjadi dua. Kalau kayak gitu berarti apa saja yang dikosor sholatnya itu dari 5 sholat yang kita ketahui kan, yang 5 waktu kan ada subuh, ada zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berarti dari 5 itu, sholat apa yang dibolehkan untuk dikosor? Kalau yang dari 4 menjadi dua, berarti 5 ini apa? Apa saja? Yuk sebutkan. Halo? Yuk, Kalvia tolong sebutkan. Dari 5, sebutkan sholat yang boleh dikosor. Mana Kak Alfia? Iya, Ustazah. Iya. Sholat apa yang boleh dikosor? Dari 4 ke 2. Dari 4 dijadikan 2 rakaat. Sholat duhur, Sholat duhur, sholat asar, asar, dan sholat sholat maghrib, eh isya. Maghrib kan oh, 3 rakaat, ya enggak? Maghrib itu iya, kan ada 3 rakaat. Nah, yang sholat dikosor, isya, sholat ulangi lagi, coba. Yang dikosor sholatnya apa saja? sholat duhur, sholat asar, sholat Isya. fajar, Isya. Udah 3 doang. Oke? Yang jumlahnya 4 sayang. Jadi mengkosor sholat itu artinya meringkas, dipendekkan. Yang tadinya 4 menjadi 2. Yang tadinya 4 itu hanya sholat duhur, asar, sama isya. Ya enggak? Kalau sholat fajar itu berapa rakaat Kalvia? Dua. Kalau sudah dua nggak perlu diringkas lagi. Nggak boleh dipendekkan. Sudah dua dia. Ya. Kalau sholat maghrib berapa? Berapa rakaat? tiga, 3. Berarti kalau sholat maghrib boleh dikosor nggak? Sholat maghrib boleh dikosor? enggak, Abang Fatih? Sholat maghrib boleh dikosor? Tidak, Bo? Tidak boleh. Oke? Yang boleh dikosor hanya sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Bisa difahami, Kak Hafsah? Oke ya? paham Ustazah. Nah, selain mengkosor sholat, ada yang namanya menjamak sholat. Ya, selain mengkosor sholat, ada yang namanya menjamak. Kalau mengkosor tadi meringkas atau memendekkan. Kalau menjamak itu digabungkan. Menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Oke? Menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Yang bisa digabungkan itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berarti berapa sholat? Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berarti berapa sholat yang bisa dijamak? Em? 4. Ya enggak? Duhur dengan asar, bisa di waktu duhur, bisa di waktu asar. Maghrib dengan isya, bisa di waktu maghrib atau bisa di waktu isya. Nah, pertanyaannya Bang Fatih, pertanyaannya nih.
Kalau sholat subuh bisa dijamak nggak dengan zuhur? Sholat subuh Enggak, Ustazah. nggak bisa. Oke. Terus pertanyaannya, sholat duhur bisa dijamak dengan isya? Enggak, Ustazah. Enggak. Yang bisa dijamak sholat apa dengan apa dan apa dengan apa? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Duhur dengan asar boleh di waktu apa dan apa? Boleh di waktu duhur dan asar. Boleh. Jadi sholat duhur dan asar bisa dikerjakan di waktu zuhur atau sholat duhur dan asar bisa dikerjakan di waktu asar. Begitupun dengan maghrib dan isya bisa dikerjakan di waktu maghrib atau maghrib dan isya bisa dikerjakan di waktu isya. Terima kasih ya Bang. Baik. Nah, sekarang ngomongin tentang kosor. Ngomongin tentang apa? Kosor. Oke ya? Kosor tadi sudah tahu ya. Kosor itu memendekkan sholat, meringkes sholat. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, sholat yang 4 rakaat itu yaitu zuhur, asar, dan isya. Oke ya? Jadi 3 saja. Berarti sholat subuh nggak boleh dikosor. Sholat maghrib pun juga seperti itu tidak boleh dikosor. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 101, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Ya, yang artinya apabila kamu loh berpergian di bumi, lagi keliling, lagi berpergian, maka tidak dosa bagimu untuk mengkosor, ya, untuk mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir, ya kan? Kalau ketakutan boleh, dalam keadaan takut kamu loh boleh, oke, mengkosor sholat. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya, bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, Amirul Mukminin. Itu kan ayatnya itu kan membolehkan, ayatnya itu kan membolehkan mengkosor sholat ketika dalam keadaan takut, dalam keadaan genting, dalam keadaan perang. Nah, kan sekarang sudah aman. Sekarang kan kondisinya sudah aman. Masa masih boleh mengkosor sholat, iya kan? Terus Umar menjawab gimana? Aku juga pernah loh heran, aku juga heran apa yang kamu, aku pernah merasa heran, ya, bertanya kayak kamu tanyakan kayak gini. Terus aku tanya sama Rasulullah tentang hal ini. Kan sekarang sudah aman nih. Apakah masih tetap mengkosor sholat? Boleh mengkosor sholat? Tapi ternyata Rasulullah SAW menjawab boleh. Karena apa? Sodakotun tasodakallahu biha alaikum faqbalu sodakatahu. Ya, kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab apa? Kan Umar bin Khattab juga penasaran. Allah Ta'ala itu membolehkan mengkosor sholat di waktu dalam keadaan perang atau ketakutan. Tapi sekarang sudah aman, ya. Nah, ditanyakan kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab, itu adalah sedekah, ya, sedekah dari Allah atau keringanan dari Allah yang Allah berikan kepada kalian. Maka terimalah, ya, terimalah sedekahnya itu, ya. Nah, itu tanda atau menunjukkan bahwa apa namanya, yang pertama Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita sebagai hambanya, ya, meringankan kita sebagai hambanya, nggak masalah mengkosor sholat, ya, walaupun tidak dalam keadaan takut, ya, dalam keadaan aman pun boleh, tapi ya itu asalkan, ya, syaratnya itu, ya, sebabnya itu karena safar, karena apa, safar berpergian. Tapi kalau nggak safar kayak kita, ya, kayak kita di rumah aja misalnya, ya kan, nggak kemana-mana, ya nggak boleh mengkosor sholat. Ya harus normalnya, ya, kalau duhur ya dikerjakan 4 rakaat, asar juga 4 rakaat, ya kan, isya juga harus 4 rakaat. Jadi tidak boleh dikosor kalau kita yang pertama adalah kalau nggak dalam keadaan takut dan juga nggak dalam keadaan apa, safar. Bisa difahami ya dari sini ya, Abang Abid dan yang lainnya, Abang Zaidan, Abang Aska dan Abang Oboy, Kak Fatia, Kak Wafika, Mas Rafa. Iya, Ustazah.
Mas Rafa bisa difahami di sini? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Maaf tadi ada itu Ustazah ada les bahasa Inggris jadi Zara nggak lihat HP. Oh, oke, siap. Baik. Oke. Sekarang ikutin ya Kak Zara ya, dengarkan ya. Nah, sekarang masuk ke syarat syarat mengqashar sholat. Jadi boleh mengqashar sholat kalau ada syarat-syaratnya. Apa saja itu? Ya kan? Yang pertama qashar sholat, ya mengqashar sholat itu dikerjakan, boleh dikerjakan saat masih dalam perjalanan. Kalau memang kita dalam keadaan safar, ya, nggak sudah sampai rumah enggak, ya kan? Misalnya dari umroh ke Mekah, pulang ke Kuwait misalnya, sudah sampai rumah, kok mengkosor sholat? Sudah nggak boleh. Hmm? Nggak boleh. Oke ya? Jadi memang mengkosor sholat itu keadaan kita masih dalam perjalanan. Ya, di perjalanan dan masih dalam perjalanan. Bukan sudah sampai apa namanya rumah, bukan. Bisa difahami insya Allah ya? Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adik-adik. Perlu diperhatikan, jika waktu sholat masuk sebelum berangkat safar. Nah, jadi gini, ini zuhur nih, azan. Jam 12, azan zuhur. Kita kok masih di rumah loh, kita masih di rumah ini. Sementara waktu zuhur sudah masuk, kita sudah dengar azan. Eh, azan zuhur. Sementara kita berang, belum berangkat, masih di dalam rumah. Habis itu kita pergi, kita berangkat dan kita belum sholat duhur, ya kan? Paham nggak maksud tante Ustazah ini? Jadi kan ini jam 12 nih, ya kan? Kita masih di dalam rumah nih, belum keluar nih. Kita dengar azan. Pas kita keluar, pas kita keluar, pas kita keluar kita belum ngerjain sholat. Nah, terus kita ingat, aku kan belum sholat duhur tadi, kayak gitu. Ah, kan aku sekarang lagi safar, berarti tak kosor ah. Nah, itu nggak boleh, adik-adik. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita, apa namanya, azannya itu kita masih di dalam rumah, masih dalam, belum pergi ini. Ya, jadi tidak boleh mengkosor sholat. Paham ya? Kenapa nggak dibolehkan? Karena saat sholat ya, karena sebentar ini di sini. Karena saat sholat itu menjadi wajib, ia belum berstatus musafir. Karena keadaannya ketika waktu sholat masuk, keadaan kita belum musafir. Bisa difahami nggak adik-adik? Mohon responnya. Paham, Ustazah. Abang Fatih bisa difahami? Kak Ya Fatia, Ustazah. ya. Kak Fatia, Kak Hafsah Bisa, bisa difahami, Kak Alfia? Paham, Ustazah. Baik. iya. Yuk, Kak Hafsah sekarang, Kak Hafsah. Misalnya ini sekarang ini adzan maghrib misalnya. Kak Hafsah mau ke Dubai katakanlah. Tapi udah ini sekarang adzan maghrib nih. Tapi Kak Hafsah belum keluar, ya masih di rumah. Udah mau siap-siap udah. Terus Kak Hafsah keluar nih, cepet-cepet keluar, mau ke bandara. Baru ingat di bandara, loh, aku belum sholat maghrib nih, ya kan? Nah, pertanyaannya Kak Hafsah, apakah ini bukan maghrib nggak boleh kosor ya? Isya, katakanlah Isya, Isya maaf, Isya ya. Tadi Isya, Kak Hafsah sholat maghrib sudah di rumah nih, sudah. Pas Isya ternyata adzan. Habis itu Kak Hafsah keluar, ya belum menjalankan atau belum mengerjakan sholat Isya. Kak Hafsah sampai bandara. Kak Hafsah ingat kalau Kak Hafsah belum mengerjakan sholat Isya. Baru ingat di bandara, aku belum sholat Isya nih. Kemudian Kak Hafsah mau sholat Isya. Pertanyaannya, apakah boleh Kak Hafsah mengkosor sholat Isyanya di bandara? Boleh nggak? Boleh, Ustazah. Kenapa? Oh, enggak, Ustazah. Ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh?
Betul, jawabannya betul, nggak boleh. Kenapa? Em, Karena tadi waktu sholat isyaknya tadi Kak Hafsa masih belum keluar, belum musafir. Paham nggak? Kak Hafsanya tadi sholat waktu paham. isya masuk itu Kak Hafsa belum musafir, belum keluar. Berbeda kalau Kak Hafsa keluarnya habis maghrib persis. Habis maghrib persis belum masuk waktu isya. Habis sampai bandara baru dengar Allahu Akbar, baru dengar adzan isya. Nah, baru boleh. Tapi kalau tadi sudah adzan dulu, adzan isya, dan kita belum pergi, kemudian kita pergi dan kita belum mengerjakan sholat isya, kemudian itu nggak boleh dikosor. Nggak boleh apa? Dikosor. Karena kita status kita belum atau keadaan kita belum musafir. Bisa difahami ya? Ya Ustazah. Baik. Kak Zara bisa difahami? Bisa Ustazah. Kak Alfia, Kak Mariam, Kak Fatia, Kak Mano, Kak Kila, Kak Fiza. Baik. Sebaliknya nih, jika waktu sholat masuk ketika sedang safar. Nah, kita sudah safar nih. Sudah keluar rumah nih. Sudah mau sampai bandara nih. Nah, tetapi baru dikerjakan, oh ini deh ya. Tetapi baru dikerjakan setelah kembali ke kampung halaman. Oh ini jadi ceritanya yang di sini ini kalau sudah balik ya, sudah dalam keadaan pulang. Oke ya. Kita sudah dalam mau pulang, mau pulang lah, mau pulang rumah. Oke. Nah, pas sampai bandara, sudah sampai bandara Kuwait nih dari Dubai misalnya, ya kan? Kita belum sholat isya, belum sholat isya. Nah, kemudian pas sudah sampai rumah baru keinget, loh lah, aku sudah ini, aku belum sholat isya tadi. Ah, aku kosor ah. Nah, itu juga tidak boleh mengkosor itu. Kenapa? Karena kita sudah sampai rumah, kita sudah sampai tempat kampung halaman kita. Oke? Nah, kalau mau mengkosor tadi, sebelum tadi pas sudah sampai bandaranya itu atau pas dalam perjalanannya tadi kita mengkosor sholat isya boleh. Tapi kalau sudah sampai rumah, maka sudah selesai. Ya, kita sudah bukan musafir lagi. Oke? Kayak gitu. Jadi intinya syarat sah mengkosor sholat ya dibolehkan atau mengkosor sholat, meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat menjadi sah apabila kita masih dalam keadaan safar. Masih dalam keadaan apa? Sa Safar. Baik. Yang kedua sekarang. Sudah keluar dari batas kota atau permukiman atau pemukiman tempat tinggalnya. Ya kan? Jadi gini. Seseorang baru dianggap musafir setelah melewati batas kotanya. Ya. Sejak saat itulah hukum safar berlaku. Ya, jadi gini, kalau keluar dulu boleh nggak? Ini tutup boleh nggak, adik? Adik, tutup dulu. Tutup boleh? Nah, misalnya gini, ya kan, kalau di sini, di misalnya di sini apa ya kalau Ustazah di sini di Lampung ya, Bandar Lampung, ya kan. Nah, Ustazah dikatakan musafir, kalau sudah selesai nih Bandar Lampungnya, sudah melewati biasanya itu ada gapura gede, nanti dibilang selamat tinggal atau selamat jalan. Nah, berarti sudah lewat itu ya kota Bandar Lampungnya. Nah, baru itu dinamakan musafir. Nah, baru sudah boleh mengkosor sholat. Tapi kalau masih di Bandar Lampungnya ini, ya kan? Masih di sini ya di Bandar Lampung sudah keluar rumah nih tapi masih di Bandar Lampung ya belum boleh mengkosor sholat oke ya baik kemudian di sini dari Anas radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik berkata aku loh sholat duhur ya bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah 4 rakaat ya jadi Anas bin Malik
melakukan sholat duhur berjamaah bersama Nabi ketika mereka berada di Madinah 4 rakaat. Karena memang Nabi Muhammad berada di Madinah, tinggalnya ke di Madinah, ya kan? Anas juga tinggalnya di Madinah. Ya, jamaah sama Rasulullah sholat duhur, ya, tetapi mengerjakannya 4 rakaat. Kemudian sholat asar, pas sholat asarnya lagi, Anas sholat asar bersama Rasulullah lagi. Tapi sudah di Dzul Hulaifah. Tapi sudah di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu Bir Ali ya kalau kita bilang ya, Dzul Hulaifah. Itu melakukan sholat asarnya 2 rakaat. Ya. Dzul Hulaifah itu sudah berada di luar batas pemukiman kota Madinah. Dzul Hulaifah itu ya sudah di luar batas pemukiman kota Madinah. Nah, intinya apa? Ketika masih berada di kotanya, dia belum boleh mengqashar sholat. Tapi kalau sudah di luar area kotanya, baru boleh mengqashar sholat. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian lagi syaratnya tadi ya. Jadi syarat yang pertama bisa ditulis atau di screenshot ya kan. Qashar sholat dikerjakan saat masih dalam perjalanan. Yang kedua, sudah keluar dari batas kota atau pemukiman tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, tidak berniat menetap di tempat tujuan selama 4 hari atau lebih. Ini yang perlu diperhatikan. Kayak gini. Misalnya Kak Alfiah mau ke dari mana ya misalnya ya dari Depok ya mau ke mau kemana ya Depok mau ke ya udah nggak apa-apa Depok mau ke Surabaya misalnya dari Depok mau ke Surabaya terus Kak Alfia bilang pas ditanya sama kakak lulunya memang mau berapa hari ke Surabayanya Alfia terus kata Alfianya aku mau di Surabaya itu 2 minggu. Nah, 2 minggu 2 weeks ya kan nah Nah, itu dia boleh mengqashar sholat hanya dalam perjalanannya saja. Tetapi sesampai di Surabaya, karena sudah niatannya 2 minggu, ya, berarti selama di Surabaya, Kakak Alfiah, ketika sudah sampai tujuan di Surabaya itu, Kakak Alfiah nggak boleh mengqashar sholat. Oke ya, jadi mengqashar sholat, boleh mengqashar sholat di tempat yang mana kita mau tuju, tempat untuk berpergiannya, mau kemana berpergi itu, tempat tujuan kita kemana, boleh mengqashar sholat kalau kita tidak lebih dari apa namanya 4 hari. Jadi harus kurang dari apa sih Dek? Harus kurang dari nggak boleh 4 hari atau lebih ya, nggak boleh 4 hari lebih. Ketika kita sudah berniat mau 4 hari, 5 hari, maka ketika sampai tujuan tempat yang kita mau apa namanya pergi itu, kita sudah nggak boleh apa namanya mengqashar sholat. Bisa difahami insya Allah? Dibuka dekat, dibuka Kak. Ya. Tapi kalau niatnya kurang dari 4 hari, misalnya Kak Alfia tadi bilang, aku mau ke Surabaya itu hanya mau 3 hari aja atau 2 hari aja kok Lulu. Nah, jadi pas perjalanan Kakak Alfiah ke Surabaya boleh mengqashar sholat. Sampai di Surabaya karena hanya 2 hari saja, selama 2 hari itu Kakak Alfiah juga boleh mengqashar sholat. Oke? Pas sholat duhur jadi 2 rakaat, kemudian asar juga 2 rakaat. Kenapa? Ya, karena ya tujuannya niat tadi tujuan untuk tinggal di situ hanya atau kurang dari 4 hari. Itu di luar hari pergi dengan hari pulang ya. Paham ya? Misalnya hari ini perginya, ya kan? Hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 11 ya. Hari ini tanggal 11 ya. Oke ya, pergi. Ya, selama perjalanan pergi boleh mengqashar sholat, boleh. Oke ya? Nah, sesampai di Surabaya misalnya, sampai di Surabaya karena tadi niatnya cuma 2 hari. Nah, sesampai di Surabaya 2 hari tersebut, ya kan, boleh mengqashar sholat. Berarti di tanggal 12 boleh mengqashar sholat. Yang duhur boleh 2 rakaat, asar boleh 2 rakaat, isya boleh 2 rakaat. Nanti tanggal 13-nya juga seperti itu.
Nah, tanggal 14-nya Kak Alfia balik lagi ke Depok. Nah, perjalanan pulang boleh mengkosor sholat juga. Ya. Yang tidak diperbolehkan kalau kita niat nginepnya itu 4 hari atau lebih. Kalau sudah mau nginep 4 hari atau lebih, maka yang dibolehkan mengkosor hanya perjalanannya saja. Perjalanan pulang dan pergi dan pulang saja. Adapun kalau sudah sampai tempat tujuannya, sudah tidak diperbolehkan untuk mengkosor sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kak Wafika, Kak Alfia, yang lainnya Kak Afsa bisa dipahami? Kak Zara? Paham, Ustaz. Baik. Di sini Kak, bukan. Nah, ini ya, Ustazah tuliskan di sini. Jika berniat untuk tinggal 4 hari atau lebih, maka tidak boleh mengkosor sholat di tempat tersebut. Ya, ini yang perlu banget diperhatikan. Jadi nggak setiap kali mau safar terus sampai tujuan sana ya kan langsung kita mengkosor kan kita masih dalam musafir kan kita masih keadaannya musafir tidak ya, jadi harus diperhatikan berapa lama nih kamu ke sananya gitu, kamu mau stay di sana berapa lama nih. Kalau sudah 4 hari atau lebih, kamu mau niatnya 4 hari atau lebih, maka kalau sudah sampai tujuan, kamu nggak boleh mengkosor sholat. Ya, sudah nggak dianggap musafir lagi. 4 hari itu sudah nggak dianggap musafir, gitu. Tapi kalau kurang dari 4 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan sehari saja, maka masih boleh mengkosor sholat di tempat tersebut. Ya, yang boleh dikosor itu hanya selama perjalanan saja, hanya perjalanannya saja. Lagi, jika berniat tinggal kurang dari 4 hari, ya 3 hari, ya seperti yang Ustazah sampaikan tadi, 3 hari, 2 hari, atau sehari, maka tetap boleh mengkosor sholat. Boleh. Perginya boleh, pulangnya boleh, kemudian sesampainya di sana pun juga boleh. Oke? Nah, sekarang ngomong, nah kalau mungkin ada pertanyaan, nah kalau nggak tahu Ustazah, kalau nggak tahu mau berapa lama stay di sana gimana? Ya kan? Mungkin karena ada urusan bisnis, ada urusan dagang, nggak tahu sampai di sana tuh nggak tahu. Pokoknya sampai selesai aja urusannya. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Maka boleh mengkosor sholat, Masya Allah nih, selama 18 hari. Tuh lama ya, selama berapa? 18 hari. Boleh itu, ya kan? Kalau dia nggak tahu berapa lama dia akan stay di sana. Paham ya? Ini dari sahabat Umran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, aku loh ikut perang bersama Rasulullah. Ikut perang bersama Rasulullah dan menyaksikan penaklukan Mekah. Beliau tinggal di Mekah kan, stay-nya Rasulullah kan jadinya di Madinah kan. Nah, pas penaklukan kota Mekah, akhirnya kan ke Mekah tuh. Ya kan, belum tahu sampai berapa lama di Mekahnya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya kan, selama di Mekah ya, selama 18 hari, 18 malam, 18 hari. Oke. Beliau mengkosor sholat ya, mengkosor sholat itu ya melakukan sholat yang 4 rakaat menjadi dua. Ya, baik. Jadi kalau misalnya kita nanti kalau yang sedang safar atau bagi musafir yang belum mengetahui berapa lama akan tinggal, mau berapa lama nanti akan di sananya karena ada urusan misalnya, maka tetap boleh mengkosor sholat ya selama berapa? Selama 18 hari. Tapi kalau sudah mengetahui berapa lamanya, aku mau stay di sana seminggu. Nah, maka ya sudah nggak boleh sampai sana. Kalau sudah sampai tujuan, maka nggak boleh dikosor. Maka apa? Nggak boleh dikosor. Kalau lebih dari atau kalau 4 hari, niatnya 4 hari atau lebih. Baik. Kemudian syaratnya lagi, tidak bermakmum dengan imam yang mukim. Nah, kita dalam perjalanan nih. Kemudian berhenti dulu, yuk sholat dulu yuk. Kemudian mendapati imam, ada imam tuh lagi sholat, ya, lagi ada sholat jamaah, ya kan? Terus kita ikutan, kita bermakmum, ya Allahu Akbar. Nah, imamnya itu kan nggak dalam keadaan musafir, imamnya dalam keadaan mukim. Kalau imamnya dalam keadaan mukim, dia nggak boleh mengkosor sholat. Berarti kan dia tetap 4 rakaat. Nah, pas imamnya
apa namanya sudah 2 rakaat misalnya, terus kita salam sendiri ya nggak sah sholatnya, nggak boleh. Ya kalau kita mengikuti imam yang imamnya nggak musafir, nggak sama-sama musafir imamnya adalah alias mukim, maka kita harus ngikutin imam. Imamnya 4 rakaat ya kita harus 4 rakaat. Ya nggak boleh kita kok kosor. Ya. Bisa difahami ya? Musafir yang sholat di belakang imam, imam mukim, mukim itu nggak dalam keadaan musafir, wajib mengikuti imam hingga selesai, ya kan? Karena imamnya nggak boleh 2 rakaat, nggak boleh mengkosor sholat. Dia keadaannya tidak musafir, ya kan? Sehingga sholatnya seperti biasa, ya sehingga tidak boleh mengkosor sholat. Nah, sebaliknya, kalau misalnya yang imamnya adalah yang musafir, ya, jika musafir menjadi imam bagi orang-orang mukim, maka boleh mengqasar sholat boleh. Kalau imamnya yang musafir, makmumnya yang mukim, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Nah, setelah salam, nah rokaat kedua setelah imamnya assalamualaikum karena dia dalam keadaan safar, maka nanti imamnya disunahkan untuk bilang apa ke jamaahnya? Atimmu sholatakum fa inni musafir. Sempurnakanlah sholat kalian karena saya seorang musafir. Ya kan? Nah, yang di belakang nanti berdirilah, berdiri lagi. Adapun imamnya, nggak apa-apa. Imamnya apa namanya? Mengkosor sholat. Oke ya? Jadi intinya kalau makmumnya yang musafir, maka nggak kalau mau mengikuti imam yang mukim, ya berarti harus ngikutin imamnya. Ya nggak boleh dikosor, yang makmum nggak boleh mengkosor sholat menjadi 2 rakaat nggak boleh. Kalau mau tetap mengkosor sholat, ya sholat sendirian, nggak boleh berjamaah. Tapi kalau dia yang menjadi imam, musafirnya yang menjadi imam, maka boleh mengkosor sholat. Mudah-mudahan bisa difahami. Bisa difahami, Kak? Baik, sekarang masuk ke jamak. Oke ya, jamak Bisa, sholat. Ustazah. Halo, ada yang mau bertanya? Baik. Sekarang menjamak sholat. Menjamak itu Tidak, artinya, Ustazah. iya. Menjamak itu artinya menggabungkan. Ya, jamak itu menggabungkan. Pelaksanaan 2 sholat ya dijadikan satu waktu. Nah, sholat yang bisa dijamak tadi ya, insya Allah kita udah tahu semuanya. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berarti kalau sholat subuh tidak bisa dijamak. Oke? Sholat subuh nggak bisa dikosor dan nggak bisa dijamak. Oke ya? Baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya biasa menjamak sholat duhur dan asar ketika beliau sedang dalam perjalanan dalam keadaan safar ya dan menjamak antara maghrib dengan isya. Oke ya, baik. Kemudian juga dari Ibnu Abbas juga Abdullah bin Abbas salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah ya menjumpai ya berkata bahwasanya Nabi pernah menjamak sholat ketika dalam suatu perjalanan ya yang kami lakukan pada perang Tabuk ya. Itu perang Tabuk. Tabuk itu jauh sekali dari kota Madinah ya. Nah, selama perjalanannya Rasulullah SAW menjamak sholat. Oke, menggabungkan sholat. Baik, beliau menjamak, Rasulullah menjamak sholat duhur dan asar, serta maghrib dan isya. Ya kan? Kemudian ada sahabat bertanya, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, oke ya, apa yang menyebabkan beliau melakukan itu? Penasaran, kok Rasulullah kok menjamak sholat ketika perjalanan, ketika dalam perjalanan? Ya kan? Kata Ibnu Abbas apa? Beliau ingin agar tidak menyulitkan umatnya. Ya kan? Kalau dalam perjalanan biasanya itu banyak apa namanya kesulitan-kesulitan dalam perjalanan itu. Ya kan? Sehingga ya kan diberi kan keringanan dalam mengerjakan sholat, yaitu boleh dijamak sholatnya. Baik.
Sekarang pembagian jamak. Jamak sholat ada dua. Jamak sholat ada berapa adik-adik? Halo? Jamak sholat ada berapa? Dua. Dua, iya. Pembagian jamak ada dua. Oke. Yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Apa? Jamak takdim dan juga jamak takhir. Yuk disebutkan. Jamak apa? Jamak takdim dan juga jamak Mata takhir. tim. Jamak takdim itu apa? Yaitu mengerjakan sholat kedua. Sholat kedua itu berarti kalau zuhur dengan asar. Berarti sholat kedua itu yang mana? Yang A, yang asar. Oke ya. Mengerjakan sholat kedua pada waktu sholat pertama. Jadi sholat duhur dan sholat asar, yang mana sholat asarnya itu dikerjakan di waktu sholat yang pertama, yaitu di waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Oke ya? Kayak maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Nah, jamak takhir kebalikannya. Duhur dan asar dikerjakan di waktu A, asar. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Itu jamak takhir. Boleh ya? Bisa difahami ya? Jamak takdim dan juga jamak takhir. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yuk ditulis dulu syarat jamak takdim. Tadi kan jamak ada dua tuh. Jamak takdim dan juga jamak takhir. Sekarang syarat jamak takdim. Syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama yaitu tertib. Maksudnya tertib bagaimana? Untuk jamak takdim, syarat yang pertama yaitu tertib. Maksudnya bagaimana? Berurut. Ya. Tadi yang pertama yang perlu kita ketahui. Untuk dibilang jamak takdim berarti sholat asarnya itu dikerjakan di waktu zuhur. Sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu jamak takdim. Nah, kalau ngerjakan jamak takdim maka harus berurutan. Zuhur dulu, baru asar. Maghrib dulu, baru isya. Nggak boleh kita asar dulu ah. Oh, ini kan jamak takdim tuh. Ah, asar dulu ah, nggak apa-apa, suka-suka gua dong. Ya kan, asar dulu, baru zuhur. Nggak boleh. Syaratnya harus tertib. Syaratnya harus apa, Kak? Ter Tertib, berurutan. Duhur dulu, baru asar, kemudian maghrib, baru isya. Yang kedua, niat jamak sholat kedua bersama sholat pertama sebelum selesai dari sholat pertama. Maksudnya bagaimana? Dengerin dulu, stop dulu nulisnya, dengerin dulu. Ini kan ngomongin jamak takdim tuh. Sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu apa, Kak? Kalau jamak takdim? Duhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Itu jamak takdim. Ingat-ingat ya. Jamak takdim, sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Yang pertama harus tertib. Sholat duhur dulu baru asar. Paham? Paham yang tertib ini? Paham nggak yang tertib ini? Yang lainnya paham nggak yang Paham, tertib? Ustazah. Oke, yang kedua niatnya. Ini yang kedua ini jangan tulis dulu. Ustazah terangkan dulu, baru nanti kalau sudah paham baru ditulis. Niat jamak, niat sholat yang kedua, niat menjamak sholat yang kedua yaitu sholat asar. Kalau ini duhur dan asar, harus diniatkan di waktu sholat duhur. Gini, ya kan? Aku niat, aku mau sholat jamak nih. Aku mau niat sholat jamak nih, duhur dan asar. Aku mau niat jamak sholat duhur dengan asar. Ya kan? Pas waktu bagusnya kita niatkan waktu takbiratul ihram. Ya, bagusnya. Ya, disunahkannya itu pas waktu takbiratul ihram. Pas kita bilang Allahu Akbar, di hati kita niat apa? Niat sholat duhur dan asar. Ya, jamak takdim. Ya, kalau mau apa namanya mengkosor ditambahin kosron, kosor karena Allah Ta'ala. Itu sunahnya itu di awal waktu kita takbiratul ihram. Allahu Akbar, hati kita berniat. Aku niat sholat duhur dan sholat asar jamak takdim. Ya, dengan kosor karena Allah Ta'ala.
ya diniatkan. Nah itu sudah oke. Tapi kalau nggak niat apa sholat apa namanya jamak takdimnya, aku niat sholat duhur aja. Allah, niat sholat duhur. Baru keinget baru pas rokaat kedua misalnya. Rokaat kedua kepikiran, kayaknya tak jama aja deh. Sholat asarnya aku jama aja deh. Nah, langsung diniatkan. Sebelum sholat duhurnya selesai, diniatkan. Eh, tak jamak sekalian ah. Ya, aku niat jamak sholat asar juga ah. Kayak gitu. Diniatkan di dalam hati. Maka tetap sah. Berarti itu sudah niat. Oke ya? Tapi kalau sholat duhurnya udah selesai. Sholat duhurnya udah selesai. Tadi nggak niat mau jamak sholat asar. Ya kan? Nih, sholat duhurnya udah selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Duduk baru kepikiran. Kayaknya tak jama aja deh sholat asarnya. Biar enak nanti nggak perlu sholat-sholat lagi nanti pas asar. Nah, itu nggak boleh karena sudah selesai sholat asar, sholat duhurnya. Jadi ketika mau menjamak sholat asar juga di waktu duhur harus diniatkan di waktu sholat duhurnya belum selesai. Makanya kalau mau menjamak amannya disunahkannya di awal waktu kita niat itu. Paham ya? Jangan sampai sholat yang pertamanya atau sholat duhurnya tadi udah selesai, baru kita mau niat sholat jamak. Paham ya? Kan belum dulu. Nah, oke. Baik, bisa ditulis dulu berniat menjamak sholat kedua bersama sholat pertama sebelum selesai dari sholat pertama. Oke? Baik. Coba Kak Zara. Kak Zara poin yang kedua coba terangin ke Ustazah Vina. Poin yang kedua Yang tadi. juga ada nggak tahu gimana gimana aja nanti. Ya, ya oke, ya itu. Ya kayak gitu aja. Halo Kak Ya, Zara. ya, ya oke. Gitu. Ya, Ustazah. Boleh coba poin yang kedua tadi coba Kak Zara bisa difahami nggak penjelasan Ustazah poin yang kedua tadi? Eh, Baik. Oke ya. Jadi syarat jamak takdim yang pertama tertib, yang kedua niat jamak sholatnya, sholat yang kedua itu ya kan bersama dengan sholat pertama sebelum sholat pertama itu selesai. Oke. ya, ya, Ustazah. Halo Zara. Ya, Ustazah. Baik. Kok ada dengar suara ustazahnya itu deket dengan uminya ya, bundanya maminya ya. Baik. Oke, sekarang yang ketiga. Syaratnya yaitu mualah. Mualah itu berkesinambungan. Udah nanti aja. Berkesinambungan. Syaratnya adalah mualah atau berkesinambungan. Maksudnya bagaimana? Sholat duhur selesai, kita harus berdiri cepat. Jangan sampai, kita kan mau menggabungkan sholat nih. Kita mau apa? Menggabungkan sholat. Jangan sampai pas duhur selesai, sholat duhurnya udah selesai, terus kita duduk aja. Duduk. Tadi sudah niat mau menjamak padahal. Tapi kita duduk lama. Hah, capek ya duduk. Udah padahal sudah salam, ya kan? Nggak berdiri-berdiri untuk sholat asar, ya kan? Nah, itu nggak sah. Kalau udah kelamaan, ya berarti sholat asarnya nggak boleh dijamak. Ya harus di waktunya. Paham ya? Kalau mau menjamak itu harus langsung. Salam salam sholat duhur, salam setelah sholat duhur ini assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Harus langsung berdirilah lagi untuk melakukan sholat apa? Asar. Paham ya? Nggak boleh dikasih jeda yang lama. Kalau dikasih jeda yang lama berarti nggak boleh nggak boleh apa? Dijamak. Berarti harus melakukan sholat asar di waktunya. Dan yang terakhir syaratnya harus masih dalam keadaan safar. Lagi-lagi ya, saya sampaikan, ya kan? Masih dalam keadaan safar, ya kan? Kalau nggak dalam keadaan safar, kalau sudah dalam keadaan pulang misalnya, ya kan?
sholat duhur apa namanya pokoknya sudah nggak dalam keadaan safar ya nggak boleh dijamak selesai ya menjamak sholatnya selesai. Oke. Baik, mungkin sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami adik-adik. Nanti didengerin lagi videonya. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan dulu. Kami langsung kasih juga di tempat ada pagi. Nanti kerjanya di sini tinggal sisa-sisa tenaga.